Film ini mengisahkan tentang sekelompok prajurit bayaran rahasia yang memiliki kemampuan untuk hidup abadi. Mereka bertugas melindungi dunia selama berabad-abad lamanya. Suatu hari, mereka mendapat misi darurat dari mantan CIA untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik di Sudan Selatan. Saat menjalankan misi tersebut, kemampuan mereka yang dapat hidup abadi itu terbongkar. Kemampuan tersebut ternyata diincar oleh pihak-pihak jahat yang ingin mengeksploitasi mereka demi keuntungan pribadi. Film asal Amerika ini berjudul The Old Guard. Film ini disutradarai oleh Gina Prince Bythewood yang dirilis pada tahun 2020. Sejumlah artis yang membintangi film ini diantaranya Charlize Theron, Kiki Line, dan Matthias Schoenaerts. Film ini bergenre action, adventure, fantasi. Suatu hari di Maroko, Andy kembali bertemu dengan teman-teman lamanya, yaitu Booker, Joe, dan Nikki. Mereka ini merupakan tentara bayaran. Saat itu mereka berkumpul untuk membahas tawaran misi. The job, guys. Have you been watching the news lately? We can do some good. Some good means nothing. I don't know about this, guys. This is what we do, Andy. You'll hear him out. Setelah membahas misi itu, mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu langsung dengan si pemberi misi. Sebut saja Copley, yang merupakan mantan agen CIA. Yesterday afternoon local, a school southwest of Juba was attacked by Copley menawarkan misi untuk menyelamatkan anak-anak yang disandra di Sudan Selatan. Saat itu, Copley memberikan peta dan juga lokasi persembunyian di mana anak-anak itu disandra. That means they're moving them soon. has to be done quickly by the best, and your team's the best I've ever seen. Singkat cerita, akhirnya mereka menaiki pesawat heli yang sudah disediakan untuk menuju lokasi Sudan Selatan. Saat malam tiba, mereka sudah berada tepat di kamp pertahanan musuh dan mulai beraksi. Mereka pun melumpuhkan satu persatu petugas patroli di sana. Setelah itu, mereka berjalan menuju lorong bawah tanah. Namun, mereka tidak mendapatkan siapa-siapa di sana. Never too late. Andy, Joe, Booker, dan Nikki yang masih terlihat bingung itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan sekelompok pasukan yang tiba-tiba menembaki mereka secara membabi buta. Awalnya pasukan itu mengira berhasil membunuh mereka. Namun, mereka hidup kembali. Peluru yang ada di dalam tubuh mereka itu perlahan-lahan keluar. Mereka pun bangkit dan mulai menyerang balik para pasukan itu. Andy menemukan kamera pengintai di tempat itu. Dari situlah ia menyadari ternyata misi dari Copley ini hanyalah sebuah jebakan yang dirancang untuk menyelidiki kekuatan super yang mereka miliki. I got it. Yep. Mereka lalu meninggalkan ruang bawah tanah itu dan melepas semua baju tempur yang mereka gunakan. Kondisi fisik mereka saat itu sudah kembali pulih seutuhnya. Andy dan timnya terlihat sangat kecewa. They know who we are. They know what we are. We have to tie this thing off. And then what? We have to find Copley. Dari kejadian ini, mereka menyimpulkan bahwa ada elit global yang bekerja sama dengan Copley untuk mendeteksi identitas mereka. Scene kini beralih ke daerah Afghanistan. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang tentara wanita
yang bernama Neil Freeman. Neil Freeman dan teman-temannya ditugaskan untuk mencari seorang teroris. We are looking for this man. He has killed many of our people and many of yours. Have any of you seen him? Saat tengah menyergap teroris tersebut, Neil terkena tebasan di lehernya. Neil tergeletak bersimbah darah. Sementara itu, para Old Guard mendapat penglihatan tentang Neil dan sesuatu yang terjadi terhadap dia. Mereka mulai mengumpulkan informasi tentang penglihatan mereka tersebut. Jadi, setiap ada seseorang yang tiba-tiba dapat kekuatan untuk hidup abadi, mereka akan saling terhubung. Dan Neil adalah orang baru yang mendapatkan kekuatan tersebut. It's been over 200 years. Everything happens for a reason, boss. Why now? Di sini Andy mempertanyakan kenapa setelah 200 tahun baru ada orang baru. Namun Nikki meyakinkan Andy bahwa semua ini terjadi karena suatu alasan. Andy pun akhirnya pergi menjemput Neil. Mereka sepakat untuk berkumpul di Prancis. Scene pun beralih ke Neil yang terbangun dengan perasaan bingung. Dua teman Neil datang untuk menanyakan keadaannya. Saat itu kedua temannya itu terkejut karena luka di leher Neil telah menghilang. Neil pun diperintahkan untuk melakukan tes ulang. Disinilah dia tahu kalau semua ini terjadi karena ulah temannya. Neil yang merasa kecewa pun pergi menenangkan diri. Saat itu, Andy sudah berada di tempat Neil berada. Ia pun membawa Neil pergi secara paksa. Di tengah perjalanan, Neil berusaha untuk kabur. Secara mengejutkan, Andy menembak Neil tepat di kepalanya. Namun, karena memiliki kekuatan hidup abadi, Neil akhirnya terbangun kembali. Neil masih kebingungan dengan kondisinya yang memiliki kekuatan super ini. Figure this out yet? You can't die. Saat Andy mendekat, Neil balik menyerangnya. Disinilah Neil menyadari bahwa Andy sama seperti dirinya, yaitu sama-sama tidak bisa mati. You've got questions, kid. I get it. You want answers? Back in the car. Akhirnya, Neil pun memutuskan untuk mengikuti Andy. Mereka pun pergi dengan menumpang pesawat penyelundup narkoba. 28 in developed nations. And my company, yes, we can all wave goodbye to dementia. But it's not cheap. Scene kini beralih memperlihatkan Stephen Merrick, seorang CEO perusahaan farmasi ternama yang sedang mempresentasikan The Big Project, yaitu bagaimana caranya untuk memperpanjang usia manusia. Di sini, Copley memberikan rekaman video para Old Guard yang berhasil hidup setelah ditembak secara brutal. Melihat itu, Merrick pun menyuruh Copley untuk menangkap para Old Guard agar ia dapat menelitinya. Sementara itu, Andy dan Neil sudah sampai di Prancis. Di sini, Neil mulai berkenalan dengan para Old Guard lainnya. Neil mempertanyakan penglihatannya mengenai Old Guard. Nikki menjelaskan kalau mereka telah ditakdirkan untuk bersama. Saat itu Booker mengatakan bahwa ia telah bergabung pada tahun 1812. Sedangkan Nikki dan Joe bergabung pada masa Perang Salib. Dan Andy lah yang tertua. Neil bertanya tentang usia Andy, namun nampaknya Andy tidak mau menjawab. Andy pun bercerita bahwa kekuatan immortal yang mereka miliki ini tidak benar-benar membuat mereka hidup selamanya. Ini dikarenakan dahulu pernah ada anggota Old Guard yang lukanya tak sembuh-sembuh. Dan ia pun akhirnya mati. One day your wounds just don't heal up anymore, and we don't know when or why. Saat itu mereka semua telah beristirahat. Namun Neil tiba-tiba terbangun
ia ternyata mendapatkan sebuah penglihatan tentang seorang wanita yang dikurung di peti besi dan dibuang ke laut. She kept drowning and then coming back to life. But she kept fighting. And she kept drowning. Ternyata Nikki mengetahui wanita itu. Wanita itu bernama Queen. Dulunya Queen adalah manusia abadi kedua setelah Andy. Way back, it was her and Andy. They ran through the world together, fought thousands of battles side by side. Mereka ini selalu bersama, sampai suatu ketika mereka dituduh sebagai penyihir. Para pemuka agama memakai segala cara untuk membunuh mereka berdua. Namun akhirnya, Queen dimasukkan ke peti besi dan ditenggelamkan ke laut. Sebenarnya setelah Andy bebas, ia selalu mencari Queen. Tapi semua itu sia-sia. Sudah 500 tahun Queen berada di dalam peti besi. Dia menghabiskan keabadiannya di peti besi itu. She's lived with that guilt ever since, but she blames herself. Setelah mendengar hal itu, Nell keluar. Ia berusaha untuk menenangkan diri. Andy mengikuti Nell dan berusaha untuk menenangkannya. Me and those 3 men in there will keep you safe. Saat tengah berbincang, tiba-tiba saja ada suara ledakan dari dalam gedung. Andy dan Nell masuk kembali ke gedung dan mendapatkan Booker sendiri dengan keadaan perutnya yang terluka parah. Where are Nikki and Joe? I don't know. The grenade hit me. Lost the blood after that. Booker mengatakan mereka baru saja diserang dengan granat. Dari kejadian ini, ternyata Joe dan Nikki telah ditangkap. No, we need the woman. Serangan itu ternyata berasal dari Copley yang tengah berusaha menangkap Andy dan timnya. Tak selesai di situ, Copley kembali menyuruh bawahannya untuk menangkap Andy. Disinilah Andy mulai membantai puluhan orang sendirian. Andy, Nell, dan Booker pun segera melarikan diri menuju sebuah bunker di Paris. Sementara itu, di perusahaan farmasi milik Merrick, Joe dan Nikki yang berhasil ditangkap dipertemukan dengan Merrick langsung. Di sini Merrick ingin membuktikan tentang kekuatan yang mereka miliki. Merrick pun menikam Joe berkali-kali. Lalu setelah itu, ia menyuruh bawahannya untuk mengambil sampel mereka. Copley yang mengetahui hal itu menentang cara kerja Merrick. Namun Merrick membantah dan membenarkan tindakannya. Dengan alasan ini adalah misi untuk menyelamatkan manusia dari kesengsaraan. Sementara itu, Andy, Booker, dan Nell kini sudah berada di bunker bekas tambang. Andy merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya, karena di saat pertempuran tadi, punggungnya terkena tusukan. Tapi anehnya, luka itu tak sembuh-sembuh. Tanpa sepengetahuan Booker dan Nell, Andy pun pergi menuju apotik. Di apotik, Andy kebingungan dengan obat apa yang harus dibelinya untuk menyembuhkan lukanya itu. Akhirnya, ia pun meminta bantuan penjaga apotik. Saat akan kembali, Andy teringat akan teman sekelompoknya dulu yang pada akhirnya mati juga karena sudah kehilangan keabadiannya. Singkat cerita, Booker telah menemukan tempat persembunyian Copley. Akhirnya mereka pergi ke Inggris menuju tempat persembunyian Copley itu. Saat itu Nell merasa ragu dan memilih mundur karena merasa tak sanggup menjalankan misi bersama kelompok ini. Kali ini Andy membiarkan Nell pergi dan memberikan pistol yang tidak berisi peluru. Ketika di tengah perjalanan, Nell berhenti untuk membuang beberapa senjata. Namun Nell baru menyadari kalau senjata itu tak berpeluru. Dari sinilah Nell mulai curiga bahwa Andy telah dijebak oleh Booker. Scene kini beralih ke Andy dan Booker yang kini sudah berhadapan dengan Copley. Saat itu Andy menodongkan senjata dan menanyakan keberadaan Nikki dan Joe kepada Copley. Namun tiba-tiba sebuah tembakan mendarat ke perut Andy dan pelakunya tidak lain adalah Booker sendiri. What are you doing? You son of a...
ternyata benar, Booker telah berkhianat. Di sini, Copley bercerita, setelah istrinya meninggal, dia mencari tahu tentang Andy. Copley pun juga berharap Andy bisa membantunya untuk proyek penelitian keabadian itu, agar tidak ada lagi penderitaan terhadap umat manusia. Don't you fucking coward! Why, Buck? Andy, listen. Why? Namun saat itu, Andy meminta penjelasan kepada Booker, kenapa ia berkhianat. If Merrick can discover how we keep living, he might find a way out of it. Not like this, Buck. Padahal faktanya, tak akan ada siapapun yang bisa menghentikan semuanya itu, kecuali jika sudah tiba waktunya. Saat itu, Booker tidak mengetahui bahwa kekuatan keabadian Andy sebenarnya sudah tidak ada. You're still bleeding. Shit. Booker sangat terkejut dan merasa bersalah kepada Andy. You have to get her out of here. Tak lama kemudian, Merrick pun datang dan membawa paksa keduanya, sekalipun kondisi Andy sudah seperti manusia pada umumnya. Let's get them home. She might not survive the test. No, this is not what we agreed. Copley sempat menghalangi upaya tersebut karena dia menganggap sudah di luar kesepakatan dan sangat berisiko terhadap keselamatan Andy. We don't stop. Tetapi Merrick tidak peduli dan tetap menangkap Andy dan Booker hingga saat di lab pengujian, Merrick yang sangat ambisius dengan proyek keabadiannya itu tetap melakukan pengujian tanpa mempertimbangkan keadaan Andy yang masih terluka. Everything has to die, Mr. Merrick. If it's now Andromache's, nothing you can do will stop it. I will carve slices of you for years to get what I want. Di sisi lain, Copley didatangi oleh Neil yang akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Andy. Who are you? Where are they? They're in a lab. Di sini Neil pun terkejut ketika mendengarkan fakta betapa besarnya peran Andy pada sekian banyak peristiwa penting di dunia. She saves a life. 2-3 generations later. You could, and you gave them up. Di samping itu, kata penyesalan terucap dari mulut Copley. I thought it could be the end of disease. I thought it could be the end of suffering. Untungnya, dia masih punya peluang untuk membayar kesalahannya itu dengan menunjukkan keberadaan mereka kepada Neil. Copley pun langsung membawa Neil ke gedung kantor Merrick dengan harapan bisa membawa Andy dan kawan-kawan dari sana dengan selamat. Copley menjelaskan denah-denah gedung itu kepada Neil. Setelah itu, Neil langsung menuju lantai 15. Namun, di sana dia bertemu dengan para penjaga. Syukurnya, Neil berhasil mengelabui dan membantai mereka. Tak lama kemudian, Neil berhasil masuk ke ruang lab. Ia pun menyelamatkan teman-temannya. Namun sebelumnya, ia harus menghabisi dokter wanita yang menjaga ruang lab itu. Setelah itu, mereka menyatukan kekuatan untuk menghabisi Merrick. Now get up. We stop Merrick here and now, or he never stops coming after us. Kerjasama mereka terlihat sangat epik ketika harus melumpuhkan musuh sambil menjaga Andy yang kini kondisinya masih terluka. Para Old Guard itu pun mulai menyusuri gedung. Where's Merrick? Mereka berhasil membunuh semua anak buah Merrick. Mereka pun kini mengetahui jika si Merrick sedang bersembunyi di gedung aula yang dijaga ketat oleh beberapa orang bersenjata. How many more do we have coming? This is it. Dig in. Para Old Guard berhasil masuk ke gedung aula itu dengan strategi jitu dan penyerangan yang akurat dan menghabisi pasukan pengaman aula dan hanya menyisakan Merrick seorang diri. Selfish little bitch. I will kill her. Merrick kini sudah mulai kehabisan cara untuk tetap bertahan. Ia menodongkan senjata ke arah Andy. Namun tembakan itu dihalangi oleh Neil yang seketika sudah menyeret Merrick.
Dari kejadian itu, Neil pun berhasil selamat, meskipun diperlukan beberapa saat untuk bisa kembali pulih. Di saat kondisi semuanya sudah menjadi normal kembali, mereka pun meninggalkan tempat itu. Mereka berkumpul bersama di sebuah bar. Karena kejadian ini, akhirnya Neil memutuskan untuk keluar dari kesatuan marinir dan bergabung dengan tim Andy. There's gotta be a price. 100 years from today, they'll meet you here. I hope for less, but I'm gonna miss you. Sementara itu, Booker harus menanggung konsekuensi dari tindakan yang ia lakukan sebelumnya. Booker harus hidup terpisah dengan para Old Guard lainnya selama 100 tahun. Karena seperti yang diketahui bahwa manusia abadi sangat takut hidup sendiri. Lalu beberapa hari kemudian, para Old Guard yang tersisa menemui Copley. We don't have all the answers, but we do have purpose. And you're going to help us. Di sini, Andy meminta agar Copley dapat bekerja sama dengan Old Guard untuk mengamankan bumi. I'd be honored. Then let's go to work. Enam bulan kemudian, Booker merasa sangat kesepian. Ia pun jadi sering mabuk-mabukan. Saat akan masuk ke ruangannya, Booker pun dikejutkan dengan sosok seorang wanita bergaun merah yang ternyata adalah rekan lamanya, yaitu Queen. Entah apa yang mereka lakukan setelah itu. Kita tunggu saja di sequel berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan updatean film seru lainnya. Sampai jumpa.